Di saat banyak channel televisi top dunia berbondong-bondong menayangkan pertandingan timnas Indonesia yang dalam waktu dekat akan menghadapi Bahrain dan Cina dalam ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Malaysia justru bersikap berbeda. Secara tegas media Malaysia mengatakan bahwa seluruh channel televisi di Malaysia ogah menayangkan pertandingan timnas Indonesia kecuali saat Indonesia berhadapan dengan Malaysia. Lalu, apakah yang sebenarnya yang membuat channel TV asal Malaysia tidak menayangkan timnas Indonesia? Kemudian ada dua kabar menggembirakan dari timnas Indonesia yang datang dari Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Apakah itu? Sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian wajib klik tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar tak ketinggalan informasi seputar timnas Indonesia. Makin hari makin tampak kelicikan tetangga kita Malaysia atas keberhasilan timnas Indonesia belakangan ini. Terlebih, Malaysia belum pernah mencapai apa yang telah dicapai timnas Indonesia di bawah tangan dingin Sintayong dan kepemimpinan Erick Thohir. Oke, inilah beberapa alasan kenapa Malaysia bisa-bisanya julid terus sama timnas Indonesia. Pertama, timnas Indonesia telah berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya. Malaysia tak pernah sekalipun melakukannya. Kedua, timnas Indonesia berhasil lolos sampai ke semifinal Piala Asia U23 2023 yang lalu. Sementara Malaysia mentok hanya sampai ke 16 besar saja. Itu pun dilakukan sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Ketiga, Indonesia memiliki pemain keturunan yang sangat banyak dan berkualitas serta PSSI berhasil membujuk pemain tersebut untuk bisa membela timnas Indonesia. Malaysia justru tak berhasil melakukannya dan bahkan ditolak mentah-mentah oleh FIFA. Keempat, timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Sementara Malaysia tak sekalipun lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Itu adalah 4 alasan yang masuk akal kenapa Malaysia selalu julid sama timnas Indonesia. Dan sekarang Indonesia sedang pada tren yang positif. Dengan itu, dunia berbondong-bondong untuk menayangkan pertandingan timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan sampai narasi ini dibuat, ada sekitar 215 channel televisi top dunia yang sudah resmi akan menayangkan secara langsung pertandingan timnas Indonesia. Namun sikap Malaysia berbeda. FAM selaku induk sepak bola asal Malaysia memberikan instruksi kepada seluruh channel televisi asal Malaysia agar tak menayangkan pertandingan timnas Indonesia kecuali sedang berhadapan dengan Harimau Malaya, Malaysia. Hal itu sontak membuat warganet kaget dengan kebijakan yang tergolong konyol ini. Makin terlihat bahwa Malaysia benar-benar iri pada timnas Indonesia. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Dua kabar baik dari Ketua Umum PSSI sesaat sebelum terbang ke Bahrain. Erick Thohir mengantarkan para pemain timnas Indonesia yang dibawa Sintayong ke Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang menuju Bahrain. Hal ini membuat seluruh masyarakat Indonesia makin tak sabar akan datangnya tanggal 10 Oktober untuk menonton timnas Indonesia. Di antaranya adalah tentang kondisi Martin Paes yang awalnya diragukan untuk tampil. Ternyata pemain berusia 26 tahun tersebut sudah sembuh dan akan ikut bertanding melawan Bahrain dan Cina. Kedua, Malik Rizaldi diusulkan oleh Yom Ki Hun pada Sintayong untuk menjadi striker utama bagi timnas Indonesia. Alasannya karena Yom Ki Hun yakin dan percaya bahwa Malik Rizaldi akan gacor, bahkan bisa menjadi solusi kebuntuan bagi timnas Indonesia. Lalu dengan ini, gimana menurut kalian, gengs? Oke teman-teman, mungkin itu saja berita yang bisa kami sampaikan tentang timnas Indonesia, tentang kejulitan tetangga kita Malaysia pada timnas Indonesia. Karena potensi timnas Indonesia untuk bisa melangkah jauh untuk lolos ke Piala Dunia ini semakin tercium, guys. Jadi Malaysia makin julid aja. Terus terang, mohon maaf berita hari ini nggak terlalu panjang karena Mimin lagi pilek, suaranya juga kayak mau habis. Jadi nggak bisa panjang-panjang buat ngomong kayak biasanya. Terima kasih udah menonton channel kami. Terima kasih banyak.
Terus terang saya juga nggak sabar untuk menunggu tanggal 10 Oktober dan tanggal 15 Oktober untuk menonton timnas Indonesia versus Bahrain dan timnas Indonesia versus Cina. Ayo kita bersatu, jangan sampai ada perbedaan, entah itu pemain lokal, pemain naturalisasi, semuanya memiliki darah Indonesia dan mereka cinta tanah air, membela timnas Indonesia dan akan membantu Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Saya nggak bisa membayangkan andaikan Indonesia ini nanti benar-benar lolos ke Piala Dunia, berapa juta manusia akan memasang televisi mereka untuk menonton. Nobar-nobar akan diselenggarakan di mana-mana ketika timnas Indonesia akan bertanding. Tentu FIFA ini bakal untung banyak saat Indonesia masuk Piala Dunia. Dan tentu 281 juta masyarakat Indonesia pasti bahagia Indonesia lolos ke Piala Dunia, walaupun masih banyak perbedaan kayak Rocky Gerung, Bung Towel yang selalu mengkritik pemain Indonesia. Ingat, mereka itu juga membela timnas Indonesia. Jangan dibeda-bedakan. Semua adalah cinta tanah air. Semua memiliki satu tujuan, membantu timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Jadi seperti itu. Ayo kita bersatu, kita dukung timnas Indonesia. Kita nonton terus pertandingannya, baik U17, U19, U20, U23, agar Indonesia selalu semangat atas dukungan kalian. Oke, Mimin lagi nggak banyak ngomong, suaranya lagi mau habis. Terima kasih udah menonton channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye. 3 points. Manchester City are still alive here. Oh.